Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah yang berkenan hadir. Mari kita awali terlebih dahulu kajian di kesempatan yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih dikaruniai berbagai nikmat, terutama nikmat iman Islam, setelah nikmat sehat dan sempat yang selalu melekat dalam diri kita, insya Allah. Salawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan kita, pimpinan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah seperti ke akhir bulan Dzulhijjah. Tidak salah kita sudah masuk tanggal 19 Dzulhijjah. Artinya hanya dalam hitungan beberapa hari ke depan kita sudah akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah, beralih ke tahun 1446 Hijriah. Bila, pertanyaannya, bila? Analisa dari para sebagian ulama lah ya, bukan semua ulama, mengacu kepada beberapa literasi yang menyampaikan bahwa umur umat Islam itu hanya sekitar 1500 tahun. Berapa? 1500 tahun. Artinya sekarang kita sudah di tahun 1445 dan itu di penghujung dari akhir. Besok kita sudah akan ketemu dengan 1446 Hijriah. Ya, berkisar itu mungkin bisa lebih dikit atau kurang dikit, atau ya tidak tahu ya. 1500 tahun, kalau katakanlah 1500 sekian, maka ya tinggal beberapa tahun saja. 1446 berarti kalau 500 tinggal berapa tahun? 54 tahun, satu generasi. Ya kita tidak sampai kepada sebuah kepastian, karena memang para ulama juga tidak ada yang memastikan bahwa 1500 Hijriah itu kiamat. Tapi kalau kita mengacu kepada
tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi memang sudah banyak yang terjadi, Ibu sekalian. Saya tidak mengupas ke situ, tetapi mari kita kemudian semangatnya adalah sebagaimana Rasulullah katakan, jika besok itu adalah terjadi kiamat dan di tangan kita hari ini masih ada, kita genggam benih tanaman yang harus kita tanam, maka tanamlah benih itu walaupun besok pagi kiamat. Saya akan lebih menekankan pada itu untuk kali ini. Kayaknya dengan mari kita muhasabah. Kita tidak perlu memusingkan kapan kiamat terjadi, karena kiamat pasti terjadi. Soal kapan itu bukan urusan kita. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Yang terpenting adalah bagaimana janji-janji Allah Ta'ala terkait dengan menjelang kiamat, termasuk janji kemenangan untuk kaum muslimin, itu kita menjadi bagian yang ada di dalamnya. Ini yang terpenting, Pak. Jangan sampai Allah nanti memenangkan Islam di atas liyudhirahu ala dini kullihi. Allah akan memenangkan agama ini di atas seluruh kepercayaan yang lainnya, agama yang lainnya. Tetapi kemudian kita tidak termasuk bagian dari kemenangan itu. Ini yang jadi persoalan, Pak. Makanya semangatnya adalah mari kita tanam kebaikan, ya. Mari kita tanam kita tanam ketaatan, kita tanam apa yang Allah perintahkan tanam dalam kehidupan ini, walaupun besok kiamat, walaupun umur umat Islam hanya tinggal 54 tahun umpamanya. Semangatnya adalah semangat menanam kebaikan, semangatnya adalah semangat melaksanakan ketaatan. Sebagaimana kita, Pak, Bapak Ibu, kematian kita ini sudah digariskan oleh Allah Ta'ala, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kapan, di mana, dan dalam keadaan seperti apa. Dan bukan sesuatu yang perlu kita pusingkan kapan kita meninggal, karena kita pasti meninggal. Ya. Ada yang nggak percaya? Ada, Pak? Kita nggak perlu pusing kapan kita meninggal, karena kita pasti meninggal. Ya. Kita juga nggak perlu pusing di mana kita meninggal, Pak. Karena kita ini makhluk yang bergerak, bisa di Gagak Sipat, bisa di Sambi, bisa di Kartosuro, bisa di Ngemplak, bisa di mana saja. Atau mungkin kita lagi ke Baitullah, meninggal di sana. Alhamdulillah. Karena kita adalah makhluk yang bergerak, maka kita juga tidak perlu terlalu pusing kita akan meninggal di mana. Yang terpenting adalah peringatan Allah Ta'ala kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita berupaya agar ketika kita meninggal dunia itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya bagaimana saat kita meninggal, positioning kita ini adalah menjadi orang yang dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mentaati syariat Allah, mengerjakan perintah Allah. Itu yang terpenting, Pak. Dan itu yang terakhir ini perlu upaya kita.
perlu ikhtiar. Karena itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Ta'ala, di penghujung tahun 1445 Hijriah ini, mari kita sedikit gunakan untuk muhasabah, mengevaluasi. Karena begini, Pak, kenapa kita perlu mengevaluasi setiap gerakan kita atau upaya-upaya kita, dakwah kita, perjuangan kita dalam tanda kutip, karena tentu kita ingin mewujudkan impian-impian yang lebih baik, hasil yang lebih baik, dan itu membutuhkan evaluasi. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu sekalian, kajian seperti yang kita lakukan ini pun harus dievaluasi, karena kajian ini juga harus memiliki hasil. Tidak boleh kajian ini hanya dari waktu ke waktu, dari hadis ke hadis, dari ayat ke ayat, dari kitab ke kitab, selesai, kemudian tidak ada hasil yang kita petik. Ya. Harus ada evaluasi. Salah satu kelemahan kaum muslimin di negeri kita, khususnya Indonesia, adalah karena tidak ada yang berani melakukan evaluasi total dari gerakan dakwah dan perjuangan kaum muslimin. Apa kekurangan kita? Apa kelemahan kita? Kalau misalnya ada apa kesalahan kita, tentunya ada ya. Di mana, bagaimana? Ini harus ada yang berani melakukan sebuah evaluasi dan jujur. Jujur agar kemudian nanti kita bisa berbenah. Ya. Jadi misalnya begini Pak, saya contohkan. Misalnya, ini kan ada madrasah. Madrasah ini misalnya menjadi salah satu proyek dari kajian ini. Misalnya ya, saya tidak tahu. Karena komunitas kajian ini mesti harus menghasilkan sesuatu yang real. Misalnya madrasah ini adalah bagian daripada proyek kajian ini, atau bagaimana kedudukannya seperti apa. Silakan dievaluasi Pak, madrasah ini dari sisi produk outputnya kira-kira seperti apa, kualitas alumni-alumni kita. Targetnya apa, kemudian faktanya seperti apa, ada kendalanya apa, bagaimana kita memperbaiki dan membenahinya, kan harus begitu terus. Ya, dan siapa yang berhak mengevaluasi, kemudian bagaimana cara membenahinya, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM-nya, kualitas manajerialnya, kualitas pelayanannya, kualitas finansialnya, dan lain-lain. Artinya program itu memang tidak boleh hanya gelinding menggelinding kalire atau nggak boleh, harus ada evaluasi. Karena mesti ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Kalau itu sebuah keberhasilan, maka bagaimana cara agar keberhasilan yang sudah mampu kita raih, misalnya anak-anak kita prosentase kelulusan tahun ini sudah mampu menghafal juz 30 umpamanya, atau bahkan lebih, sudah mampu menghafal juz 30 dan 29, atau bahkan lebih ya. Yang sudah berhasil kemudian kita coba narasikan, oh keberhasilannya itu karena faktor ini, dan faktor ini ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dakwah yang tidak terevaluasi, perjuangan yang tidak terevaluasi, kemudian tidak diketahui ujung dan juga pangkalnya, bahkan kemudian tidak terpahami bagaimana prosesnya,
maka dakwah kita, perjuangan kita itu digambarkan hanya seperti orang jalan tapi di tempat, Pak. Ya, aba-abanya tidak maju, jalan, begitu. Tapi jalan di tempat, gerak. Ya wes, aba-abanya berjalan di tempat, Pak. Isinya aba-abanya adalah maju, jalan. Begitu. Dakwah itu mengajarkan begitu, Pak. Perjuangan itu mengajarkan begitu. Pendidikan Islam yang dikelola oleh kaum muslimin, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus mengajarkan seperti itu, Pak. Kalau istilahnya anak muda itu, before dan afternya itu jelas. Saderengipun wonten pengajian kahanan ing kados pundi terekam. Maka salah satu keunggulan Jogokaryan kan di situ, Pak, ya. Before saderenge dipun menit dengan model itu kayak apa, foto masjidnya pun masih ada dulu ketika Mas Seriat pun masih ada, Pak. Kemudian mengalami metamorfosis atau perubahan, peningkatan, semua terekam, kegiatannya terekam hingga hari ini seperti apa. Sekarang sudah mampu menyantuni berapa fakir miskin setiap bulannya, mampu menyekolahkan anak-anak yatim berapa, mampu memberikan kartu sehat kepada berapa sekian jamaah misalnya. Semuanya terekam. Kalau diketahui sebelumnya, kemudian diketahui sesudahnya, before-nya, after-nya, saderengipun kali sak samunipun, mangke akhirnya akan diketahui bagaimana prosesnya. Ya. Ini harus dan itu tidak mungkin, Bapak-bapak, kita kerjakan sendirian. Makanya sehebat apapun kita itu kalau tidak bersinergi, sehebat apapun kita kalau tidak berta'awun, sehebat apapun kita secara pribadi kalau tidak berjamaah, maka kekuatan-kekuatan personal individual itu akan pelan tapi pasti melemah, merapuh dan merapuh, akhirnya kita tidak bisa berdaya. Dan Islam memerintahkan kita untuk berta'awun karena mewujudkan kebaikan, ketaatan dan apapun yang baik menurut syariat Allah Ta'ala tidak akan bisa maksimal kita lakukan bila kita kerjakan sendirian. Kalau kebaikan yang kita kerjakan sendirian tidak akan maksimal, maka berta'awun, bersinergi, bekerja sama, berjamaah menjadi sebuah keniscayaan. Gitu, Pak, ya? Kita ngasih gede dewe, ya wis, kita nggak akan pernah bisa mewujudkan impian-impian besar bersama. Ya. Kalau niki sampean dihadapkan pilkada belali tahun ini, Pak, rak bingung juga sampean. Pasti bingung, saya juga bingung. Ya. Pilkada Boyolali hari ini, tepatnya nanti tanggal bulan apa? November. Ini bingung kok, Pak, saya. Siapa dicalonkan oleh siapa, mengapa, bersama siapa. Nah, ini sementara kita juga tidak mengenali secara detail, secara karakter, secara kepribadian, secara kemampuan, visi dan misi dan sebagainya, mungkin kita juga tidak mengenal kecuali nama. Jadi sangat susah akhirnya, ya. Padahal itu di depan mata kita hari ini, Pak. Itu di depan mata kita hari ini. Belum nanti
bagaimana jatengnya, ya. Begitulah kira-kira kita menghadapi problem-problem. Makanya perlu kerjasama di sini, Bapak Ibu. Perlunya kita berjamaah, perlunya kita bersinergi, perlunya kita berta'awun. Ya. Saat ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Perkawis nopo, ya, perkara apa yang bisa kita tunaikan, kita kerjakan dengan sempurna, dengan baik, secara sendirian. Apa Pak kira-kira? Ya. Sholat saja, ibadah sholat yang paling utama dalam Islam ini, itu akan memiliki nilai yang lebih baik di hadapan Allah Ta'ala ketika kita kerjakan secara berjamaah. Walaupun mungkin penjenengan kalau pas sholat sendiri itu bisa lebih lama membacanya, bisa lebih tumak ninah gerakannya. Tapi kalau penjenengan sendirian, nilainya tidak lebih baik dibandingkan penjenengan sholat berjamaah di masjid, sekalipun mungkin bacaan imamnya tidak sepanjang bacaan penjenengan. Gerakan imamnya mungkin tidak setumak ninah gerakan penjenengan. Tetapi sholat itu yang lebih utama dan lebih baik harus dikerjakan dengan berjamaah. Karena kalau berjamaah itu mewujudkan kebaikan bersama. Sementara kalau sendirian ya kita hanya mewujudkan kebaikan sendirian. Demikian juga dalam perintah-perintah yang lain. Saya ambil contoh, Pak. Kemarin saja ketika kita melaksanakan kegiatan ibadah di Idul Adha, di bulan awal bulan Dzulhijjah, tepatnya ketika terkait dengan ibadah korban. Ya. Saya punya masyarakat tidak jauh dari sini, Pak. Ke Mangu, ke barat dikit ada kampung, itu namanya Polo. Bukan Polo, Polo. Tulisannya sama, Pak. Tulisannya ya Polo ya yang sama. Tapi bacanya Polo. Tapi bukan K ya, bukan K di Polo. Polo aja. Lurahnya Kenteng. Kampung itu akses jalan ke kampung itu hanya satu, Pak. Yang besar, ke tengah dari selatan itu ke utara straight. Kemudian kampungnya terbelah kanan kiri aja, kan kulon dalan, kan dalan, kulon dalan. Kemudian di tengah-tengah ada gang-gang kecil. Tidak terlalu banyak. Adiknya Pak Soleh ada di sana. Iya Pak Soleh. Adik Anda di sana ya? Nggak terlalu banyak, Pak. Cuma di situ mengada, mohon maaf, ada teman-teman kita kecil, sedikit itu komunitas yang lain, LDI itu kecil, beberapa orang aja, beberapa ya ada masjidnya kecil. Tapi menjadikan mereka termotivasi untuk kompak, Pak. Jadi kalau kajian itu pure orang sana aja lebih banyak dari ini, Pak. Lebih banyak dari ini. Itu khusus orang Polo aja. Tahu Padukuan itu, RT di situ. Ini sekian banyak ini kan ada RT sekian, kampung mana lagi kan? Tidak hanya dari mana itu, Jembangan, tapi dari lain-lain ya. Bahkan ada Kidul Kali. Nah kemarin tuh korban sapi di situ itu ada 9 ekor, kampung kecil Pak ya, saya tahu. Kemudian kambingnya ada, sapinya ada 9, kambingnya ada sekian belas, apanya kemarin lupa saya, 15 atau 16 gitu Pak. Tapi yang menjadi persoalan itu
korban sebanyak itu untuk kemudian kita edukasi bagaimana kita bawa korban itu ke luar misalnya. Serahkan kalau yang legal standingnya kuat itu misalnya Muhammadiyah punya program rendangmu misalnya untuk dibawa ke Palestina. Itu masih susah Pak mengedukasi masyarakat kita. Ya. Padahal di sana sangat-sangat membutuhkan di situasi konflik, di situasi mereka sedang menghadapi Muslim genosida ya, oleh Israel dan lain-lain. Ya. Itu mengedukasi masyarakat untuk berkorban dibawa ke Palestina masih susah. Atau kalau tidak, mengedukasi masyarakat berkorban ke wilayah pelosok yang tidak ada korban juga masih susah. Ya. Ada kemarin saya ngirim korban ke Juwangi, bukan ngirim, saya suruh ngambil karena kita tidak ada tenaga Pak. Itu saking gembiranya mereka Pak, ngambil korban tempat saya, dari donatur saya, yang sempat terjadi polemik dengan pemasok karena kurang standar, memenuhi standar syarat hewan korban. Yang saya tinggalkan adalah kebaikannya aja. Jadi masyarakat saking senengnya Pak, ngambil sapi ke kampung saya itu, orang dari Juwangi sana itu berangkat dari rumahnya Pak Jasar sampai tempat saya yang maghrib nunggu, itu 10 orang Pak, ada emak-emaknya 2. Kemudian yang lain itu ya di bak mobil truk itu. Nah pulangnya itu padahal ada sapi 1, kemudian kambing 4, kemudian disekat dengan papan itu aja, orangnya di situ juga. Saking senengnya. Ya. Tapi kita mengedukasi masyarakat untuk berkorban ke wilayah yang pelosok yang tidak ada korban kayak gini, itu juga tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini yang saya ingin contohkan, bahwa gerakan dakwah kita perlu kita evaluasi. Di wilayah-wilayah seperti itu hampir tidak kita temukan kegiatan-kegiatan kajian rutin semacam ini. Karena satu saja juga tidak kita temukan, yang kedua mustahilnya juga tidak kita dapati. Kalau ada pengajian ya tabligh akbar sifatnya atau pengajian umum, misalnya di hari-hari tertentu dalam Islam itu disebut dengan apa? Hari-hari besar Islam, kayak gitu aja. Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Ramadan, Maulid Nabi, ya gitu. Nah, bila gerakan dakwah kita tidak kita evaluasi tadi, Pak, maka ya kita akan seperti ini, Pak. Akan seperti ini dan terus seperti ini, tidak akan ada peningkatan. Maka mestinya perlu duduk bersama, Pak, forum-forum kajian. Kalau di Karanganyar itu ada forum kajian Ahad pagi. Jadi di Karanganyar itu adalah salah satu kabupaten yang kajian Ahad paginya itu paling marak dan paling semarak. Dan mereka punya forum. Dan mereka forum itu kemudian dimanfaatkan untuk saling bertegur sapa, saling menyapa, kemudian saling mengemukakan kendala, kesulitan, dan kemudian mana yang bisa disinergikan. Karena kebetulan saya menjadi salah satu program pengisi kajian Ahad pagi di wilayah Karanganyar, termasuk di Sumur Murni. Itu kemudian diundang, kita evaluasi. Nah, itu penting, wilayah-wilayah seputaran sini Pak, ya. Kita evaluasi bersama. Mana yang bisa kita sinergikan. Saya Gagak Tipat dengan ya tidak harus mutlak Boyolali Pak, ya. Tangga-tangga sebelah. Walaupun mungkin Colomadu mana, kita sinergi. Karena tidak ada sekat antara kita dengan daerah. Yang penting kita kaum muslimin. Nah, kembali kepada
evaluasi diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita dengan kalimat hasibu. Ini pernyataan Umar Ibn Khattab, pernyataan Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzan. Kita diperintahkan untuk, dipersilahkan atau dihasum untuk muhasabah. Apa muhasabah? Ya tadi Pak, evaluasi, menilai diri kita sendiri, gerakan kita, dakwah kita, ya, upaya-upaya mengusung perubahan yang kita lakukan itu seperti apa yang sudah berjalan, kelemahannya apa, ya, kendalanya apa, yang sudah berhasil kita lakukan apa saja, kemudian target yang belum mampu kita raih apa saja dan mengapa belum bisa kita raih. Ini memang diperlukan anak-anak muda, orang-orang yang mampu mengelola konten kreator, untuk duduk bareng dengan yang sepuh-sepuh, dimintai sarannya, dimintai pendapatnya, ya. Agar tadi Pak, kemudian nanti kita bisa merumuskan gerakan-gerakan yang lebih sistemik, yang lebih terarah, yang lebih terukur, yang lebih terencana, ya, yang lebih terprogram. Harapannya hasilnya bisa lebih baik. Sebab ketika sesuatu yang tidak terencana, sesuatu yang tidak terprogram, sesuatu yang kemudian tidak terukur dan juga tidak terevaluasi, ya selesai Pak. Apa yang tidak terencana? Ya. Kalau terencana kemudian tidak terukur, ya kan? Atau tidak terevaluasi. Sesuatu yang tidak terevaluasi, kita akan mengatakan maju, kita akan mengatakan gagal, kita akan mengatakan seperti apa, belum bisa Pak. Kenapa? Belum ada evaluasi. Pengajian di Baitur Rahman ini sudah sangat berhasil. Indikatornya apa? Pengajian kita ini gagal, juga indikatornya apa? Ya. Walaupun tidak harus muluk-muluk Pak, tidak harus susah-susah amat. Setidaknya misalnya dari apalah penyelenggaraannya, ya, dari materinya, dari pematerinya, dari mustamiknya, produk outputnya apa. Ya. Mustamik ini sesekali dikumpulkan dalam salah satu event misalnya, menyatukan visi dan misi, mabit bersama. Misalnya aja Pak. Jadi sehingga tidak menjadi gerakan nafsi-nafsi, tidak menjadi gerakan individual masing-masing kita. Tapi bagi kita hadir ini sudah terbayang dalam benak kita masing-masing, kita akan memikirkan Islam secara bersama-sama, bersinergi. Karena sekali lagi bahwa tidak mungkin kita bisa mewujudkan kebaikan secara maksimal kalau itu kita kerjakan sendirian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk menghindari iftiraq, untuk menghindari perpecahan, maka kita perlu bergandeng tangan. Ya. Jadi perintah dari surah Al-Maidah juga, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berta'awunlah, saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah dalam mewujudkan albir, ya, berbagai macam kebajikan dan juga at-taqwa, ketakwaan. Karena kita akan sampai kepada hakikat albir atau kebajikan kalau kita berta'awun. Ya. Dan janganlah kalian berta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kira-kira begitu Pak. Kalau tadi saya contohkan lazismu membuat program rendangmu,
Yang terkirim sampai di Palestina itu insya Allah sekian kontainer. Saya kemarin dapat perbocoran, kalau dihitung rupiahnya Pak, total biaya pembuatan rendangmu satu kaleng itu, biaya produknya itu ya kisaran sampai bisa menembus angka 50.000. Biaya produknya itu hitung dari kalengnya, dagingnya, kemudian lain-lainnya. Itu satu kaleng rendangmu itu bisa itu dibuat kayak sarden gitu ya. Biar tahan sekian bulan atau bahkan tahunan, dikirim ke tempat-tempat konflik, tempat-tempat yang terjadi krisis sosial, krisis kemanusiaan. Ini kalau tidak kerjasama kan tidak mungkin Pak ya. Kalau tidak bersinergi tidak mungkin. Makanya sebenarnya berjamaah, berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama antara umat Islam, syukur-syukur antar kelompok umat Islam, syukur-syukur antar jamaah atau antar organisasi, ini akan menjadi jawaban atas keterpurukan umat selama ini. Jangan justru yang terjadi sebaliknya Pak, antar individu atau antar kelompok atau antar golongan atau antar organisasi, antar jamaah kemudian justru saling bertentangan, saling sikut-sikutan. Dan itu yang dimaui oleh musuh, itu yang dimaui oleh setan. Innama yuridu syaiton ayyuki abainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya setan itu ingin meletakkan di tengah-tengah kalian ini kebencian dan permusuhan. Ya. Setan itu ingin ada kebencian di antara kita, di antara kelompok kaum muslimin. Setan ingin agar antar jamaah Islam ini, jamaah kaum muslimin ini, antar organisasi Islam ini kemudian saling membenci. Ya. Saya itu kemarin agak sakit tapi nggak saya rasakan Pak. Ada kelompok tertentu yang nggak suka dengan foto-foto. Saya juga nggak memfoto diri saya Pak. Foto saya dipajang oleh panitia Idul Adha di kampung di kelurahan saya. Salah di WA. Apa-apaan kamu ini? Foto dipajang di jalan, haram hukumnya. Kamu itu sengkuni berpeci. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku orang majang fotoku di. Ya udah tak doakan ya, semoga Allah Ta'ala berikan kebahagiaan dan keberkahan kepada keluarga panjenengan. Mohon dimaaf kalau ada kesalahannya. Saya tidak memasang foto saya itu, yang masang panitia kan. Ini contoh ya Pak ya, contoh menyikapi perbedaan pandangan tentang masalah foto. Bagaimana ulama memandang tentang hukum foto. Tapi karena kita unsurnya mungkin karena tidak sepakat dengan kelompok tertentu, merasa kelompok kita yang paling benar dan paling nyunah, paling nyalah, paling apalah ya. Akhirnya kita dengan enteng keluar kalimat seperti itu. Maksud saya dikatakan sengkuni berpeci. Aku jadi ya rada angel nih ya tak. Baru aku tak lulus ini masih ada saya ya. Bangsa aku ya ora nyengkuni ini sapa-sapa kan gitu. Justru kita menyuarakan persatuan, Pak. Nah, itu yang dikehendaki setan. Innama yuridu syaiton ayyuki abainakumul adawah wal baghdha. Setan itu ingin meletakkan kebencian di antara kita. Bahkan setan ingin menjadikan kita ini saling bermusuhan. Ya. Saling bermusuhan, bukan hanya sekedar membenci. Dan kalau kita kemudian dengan mudahnya digiring setan melalui orang-orang yang sudah terprovokasi oleh setan, maka ya kita akan jadi korban. Ya. Kalau kita sudah dibullying seperti itu dan kita ikut-ikutan arus, Pak,
Setan memang sedang mengarahkan kita agar kita saling membenci, agar kita saling memusuhi satu sama lain. Kalau kita bersatu itu, Bapak, menuntut harus sama dalam segala hal, sama dalam segala sisi, maka itu adalah kemustahilan. Gitu. Ya. Bersatu itu, Pak, berukhuwah itu tidak mengharuskan kita sama persis. Kita dengan mereka atau mereka dengan kita. Karena Islam itu tidak bersatu tidak dengan harus sama dalam segala halnya. Kita lihat sahabat. Sahabat itu ada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah sahabat, tapi kesatuan dan persatuan mereka lebih kuat, lebih diutamakan. Ya, walaupun juga ada perbedaan. Kalau lutut harus sama ya, itu adalah menurut saya mustahil. Ini ya, jadi Bapak sekalian, mari kita berani untuk melakukan sebuah evaluasi. Intinya begitu. Setiap dakwah di masjid-masjid kita, di kampung kita, itu harus ada yang berani melakukan evaluasi. Toryo, memang harus ada yang mau tampil, harus ada yang berani menggawangi. Tidak cukup dievaluasi tok, tapi siapa yang kemudian akan mengeksekusi, siapa yang akan mengambil peran, siapa yang harus menggawangi tadi itu harus ada. Nah, begitu, Pak. Dan harus ada yang selalu punya ide, punya gagasan, punya masukan. Pemuda-pemuda kreatif sangat diperlukan. Jangan sekali lagi bahwa kegiatan kita ini seperti ini terus, pokoknya monoton, ngene-ngene tok, dan seterusnya, ini berarti hasilnya kurang maksimal. Ya. Karena evaluasi itu akan bisa mengungkap apa kelemahan kita, apa kesalahan kita, apa kegagalan kita. Itu akan terungkap kalau ada evaluasi. Kesalahan kita apa, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kegagalan kita apa. Itu bisa diungkap dengan adanya sebuah evaluasi. Kalau Rasul saja memberikan contoh kepada kita, siap dievaluasi. Contohnya dalam perang Ahzab ini ya. Atau perang Hunain. Ketika Rasul memilih sebuah tempat pertahanan, oleh salah seorang sahabat dievaluasi, ya Rasulullah, tempat pertahanan ini menurut pandangan kami tidak tepat. Dievaluasi. Ini kekurangannya ini. Jadi tidak ada ketersediaan air yang cukup, kemudian manuvernya agak susah dan sebagainya. Nanti kalau kelemahannya kita kalau bertahan di sini akan kepondal-pondal menghadapi lawan. Kalau ini bukan wahyu, tapi pendapat engkau ya Rasulullah, maka kami mengajukan evaluasi dan mengajukan pendapat. Di sana ada lembah yang dekat dengan sumber air yang memungkinkan pasukan bisa manuver untuk mengambil air dan sebagainya, dan memungkinkan kita bisa bertahan dari gempuran musuh. Maka kalau ini bukan wahyu, bukan perintah Allah Ta'ala, maka kami mengusulkan bukan ini tempat untuk bertahannya, di tempat yang sebelah sini yang lebih memungkinkan. Diketahui kekurangannya, diketahui kelemahannya, ya. Diketahui potensi kegagalannya dengan evaluasi. Dan ketika Rasul mendapatkan masukan seperti itu, bukan menolak, bukan mentang-mentang pemimpin, bukan mentang-mentang dia yang menentukan segalanya. Karena analisanya betul-betul masuk akal, bagus, dan memang pemilihan tempat itu bukan perintah Allah Ta'ala, semata-mata adalah dalam tanda kutip ijtihad Rasulullah, maka beliau merelakan tidak mengikuti pendapatnya dan kemauannya
ikut pendapat sahabatnya yang ternyata ketika direnungkan dari berbagai aspeknya lebih masuk akal. Bila Rasulullah saja itu siap dievaluasi, bila Rasulullah saja siap untuk berpendapat, ya, maka bagaimana dengan kita hari ini? Lah, ajaan saya ini sekali lagi bahwa kita perlu merancang kegiatan kita ini kan banyak. Ya tentunya tidak kita mulai semuanya dari yang paling mungkin dulu. Kita benahi. Ini momentum tahun baru Hijriah. Kita berbenah. Harus ada yang mulai kita benahi. Di mana? Kalau belum bisa kita benahi semuanya, tapi juga jangan tidak dibenahi keseluruhannya. Kalau belum bisa kita kerjakan semuanya, maka juga jangan sampai tidak dikerjakan semua. Ya kan? Bila belum mampu kita wujudkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Jadi prinsip dalam memanage sebuah gerakan atau kegiatan. Ya. Mungkin ini belum bisa dievaluasi, belum bisa dibenahi, ya biar dulu. Yang memungkinkan segera bisa kita evaluasi dan kita benahi, ayo bersama-sama kita benahi dan kita evaluasi. Ya. Kalau momentum yang terdekat misalnya umat Islam harus memikirkan tentang bagaimana memilih calon bupati dan gubernur di Jawa Tengah dan Boyolali ini yang madorotnya lebih kecil untuk umat Islam, itu yang perlu kita rumuskan. Perkara ternyata pilihannya dewe kalah meneh, ya ora apa-apa. Kalah meneh iki berarti kalah. Ya. Ya. Jadi berjuang itu tidak kudu menangi. Tidak kudu menangi mulyani. Iya. Tapi yang dituntut oleh Allah Ta'ala kita berjuang. Ya kalau menurut analisa kita, analisa para ulama, ya sekitar kita, oh ini yang orang yang paling kecil mondorotnya ini misalnya. Kemarin saya sudah mulai, Pak, ada calon A. Waktu itu kita diundang ketemu, kita tes untuk ngimami sholat. Bacanya fase, tapi yang ngusung ini, Pak, orang ini gitu ya. Kita evaluasi dulu, Pak. Kita ini baru evaluasi, nanti kita akan dukung siapa, akan mengarahkan suara umat Islam kepada siapa ya. Setelah kita tahu kualitas calon pemimpinnya, semampu kita. Setidaknya kita tidak seperti orang bilang membeli pepesan kosong. Ya, tidak beli kucing dalam karung. Setidaknya kita punya hujah di hadapan Allah, ya Allah, saya memilih fulan karena bacaan Al-Fatihahnya fasih. Karena keluarganya adalah keluarga muslim. Karena dia punya visi misi untuk menjadikan warga Boyolali menjadi ahli ibadah, misalnya ada gitu. Ya. Ini agenda yang paling dekat dan itu juga penting. Jangan sampai sekali lagi masa bodoh, karena sekarang ini kita berada di zaman yang memang menuntut umat Islam untuk mengambil peran. Kalau kita masa bodoh, ya sudah bodoh sungguhan nanti kita. Kita dapat pemimpin yang membodohkan umat juga. Sekali lagi bahwa usaha kita mungkin belum sesuai dengan idealisme yang kita inginkan, itu masalah yang berikutnya. Yang terpenting adalah kita sudah berusaha memilih yang terbaik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini di penghujung tahun 1445 Hijriah. Semoga ini menjadi sebuah titik awal kesadaran kita, atau titik awal kesadaran gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan perubahan ya, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Islam yang lebih baik ya. Karena kita
tentu berjuang, ya, kita berdakwah ini juga dalam koridor Islam tentunya, untuk menjayakan, memajukan Islam dan kaum muslimin, terutama di negeri kita, Indonesia. Kalau Islam dan kaum muslimin maju di negeri kita, maka negara kita, NKRI kita ini juga akan maju, Pak, insya Allah. Ya. Saya kira ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita pungkasi dengan istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.